Shalom, selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi pada perenungan di malam hari ini. Dan memulai perenungan malam hari ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh dihantar Tuhan tiba di malam hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai sepanjang aktivitas kegiatan pelayanan yang kami emban sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan hantar kembali kami semua anak-anak Tuhan datang dalam perenungan malam. Ya Tuhan, kami saat ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, kami butuh roh Tuhan diam di dalam hati kami, sehingga roh Tuhan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami dimengertikan oleh roh Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua anak-anak Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Saya berharap kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pengasihan Tuhan, dan tetap semangat melanjutkan kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, tema perenungan kita berjudul kaya di hadapannya, nya dalam huruf besar. Yaitu nya yang dimaksudkan di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Allah? Pertanyaan ini membuat kita bersama-sama merefleksi, bahkan mungkin bertanya, apakah benar saat ini orang tidak terlalu memikirkannya tentang tema kita ini? Apakah benar menurut banyak orang kaya yang secara material itu lebih menarik daripada kaya di hadapan Allah? Bukankah cara pandang ini juga telah mempengaruhi banyak orang Kristen? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, hendak membuat kita merefleksikan bagaimana kehidupan kita di hadapan Allah. Misalnya, ketika kita diminta untuk memilih antara bisnis dan juga yang memberikan keuntungan besar, lalu kita diminta bagaimana tentang beribadah, mana yang akan kita pilih? Apakah bisnis itu yang memberikan kita hasil, kita bisa bertahan hidup, atau kita lebih milih rajin datang beribadah? Nah, di dalam dua pilihan ini, Bapak, Ibu, saudaraku, saya yakin Bapak, Ibu, dan saya memiliki pilihan masing-masing. Nah, di malam hari ini mau diingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di dunia ini, karena semua yang kita miliki akan lenyap saat kematian tiba. Seperti lagu dalam NKB 211 yang judulnya Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Di dalam lagu ini terdapat lirik yang menyentuh, yang mengingatkan saya, yang menyentuh pribadi saya. Demikian Bapak Ibu liriknya, penggalannya. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Nah, liriknya seperti itu. Demikian halnya juga kekayaan secara ekonomi yang kita miliki. Perlu dimengerti Bapak, Ibu, saudaraku, bahwa semua yang kita punya, baik kekayaan, kesehatan, kehormatan, pangkat, jabatan, itu ada waktunya. Tidak seterusnya kita akan hidup dengan kekayaan atau kelebihan, dengan jabatan, dengan apapun yang kita miliki.
Nah, lalu pertanyaannya dari semua persyaratan ini, apa yang harus kita kejar di dalam dunia ini? Bukankah tidak salah jika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan masa depan anak-anak saya? Bukankah tidak salah kalau kita memang harus menabung sebanyak mungkin, sekaya mungkin untuk kepentingan mendadak, kepentingan kita di masa depan, yang kalau kepentingan mendadak kita tidak tahu kapan. Memang benar, Bapak Ibu Saudaraku, kita memang butuh bertahan hidup dengan materi ini. Namun dalam firman Tuhan malam hari ini tidak mempersoalkan tentang kekayaan itu. Tetapi Yesus ingin mengingatkan akan bahaya kekayaan yang menggoda. Sehingga merasa tidak perlu lagi setiap pribadi tergantung pada apapun, bahkan juga kepada Allah. Ketika seorang menjadi kaya, mereka terpuaskan oleh apapun yang mereka inginkan. Akan hilang rasa tergantungnya kepada Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, inilah yang hendak Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua lewat pembacaan kita di malam hari ini. Kekayaan ternyata cenderung menimbulkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan sesama. Kekayaan sendiri memang tidak jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ia bisa menjadi jahat kalau manusia mengagungkan kekayaan itu. Semuanya itu tidak memberikan kebahagiaan. Tapi kita harus mewaspadai dari kekayaan yang kita miliki. Agar apa? Agar kita tidak dikuasai atau kita tidak dikendalikan oleh kekayaan yang kita punyai. Inilah peringatan yang Yesus maksudkan dalam pembacaan kita di malam hari ini. Dan juga tema perenungan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baik dalam keadaan kekayaan maupun dalam keadaan yang pas-pasan, atau juga maaf dalam keadaan berkekurangan jasmani, bukanlah hal yang biasa. Maaf, bukanlah hal yang bisa memadamkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Jika apa? Jika seseorang selalu sadar bahwa dirinya bergantung kepada Tuhan. Jadi baik dia memiliki kekayaan, baik dia hidup sederhana, pas-pasan, atau yang berkekurangan, tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Kalau apa? Kalau semuanya ini masih menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Intinya, baik keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami harus bergantung pada Tuhan. Bukan kondisi atau keadaan yang menjadi tolak ukur, tetapi sikap yang menanggapi perkataan Yesus dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang miskin, yang tidak mendengar perkataan Yesus berarti celaka hidupnya. Sangat tragis ya Bapak Ibu Saudaraku. Maaf, begini katanya, sudah miskin malah menjauh dari Yesus. Tetapi mereka yang dikatakan miskin menurut manusia adalah orang yang kaya rohani di hadapan Allah ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan yang empunya kerajaan surga, pemilik kehidupan. Mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Demikian juga orang yang kaya. Ketika ada orang yang kaya mau mendengarkan perkataan Yesus, firman Tuhan, berarti berbahagialah. Sebab apa? Sebab ia memiliki sikap yang rendah hati dan paham bahwa kondisi kaya pun dia tetap butuh Tuhan di dalam hidupnya. Jadi baik mau kaya, mau miskin, hidup pas-pasan harus menggantungkan hidupnya di dalam Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudaraku, jangan sombong dengan hadapan Tuhan. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Kita sama-sama malam hari ini berefleksi. Mengapa demikian? Sebab nantinya ketika kita dipanggil kepada pangkuan Bapa di surga, yang kita bawa adalah kasih, yang kita bawa adalah kepedulian, pelayanan, kebaikan kita. Ini yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini juga yang akan dikenang baik oleh orang-orang yang mengenal kita. Dan mereka semakin mengenal Allah lewat perilaku dan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa apapun keadaan hidup kita, baik kita yang berkelebihan, kita yang hidup pas-pasan, kita yang hidup berkekurangan, ketika kita menggantungkan hidup di hadapan Allah, kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan karena kita adalah milik Allah. Percaya bahwa kehidupan kita akan selalu dijaga dan Tuhan akan melindungi kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya kami kembali dikuatkan bagaimana kehidupan kami tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan apapun. Baik kami sebagai orang yang berkedudukan tinggi, kami yang sebagai bos, kami yang mungkin hidup pas-pasan, bahkan kami jemaat Tuhan yang masih bergumul untuk bisa makan dan minum setiap harinya. Tuhan, tolong sadarkan kami bahwa kami dalam keadaan apapun kami tetap butuh Tuhan yang menolong, yang menjadi perisai, yang menjadi kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami dan iman kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga ketika kami kembali ke pangkuan Bapa di surga, kami tetap meyakini, kami tetap boleh memberikan yang terbaik selama kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ketika malam hari ini kami hendak kembali beristirahat malam, Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami perlindungan, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan aman, beristirahat malam, dan ketika esok pagi Tuhan mengizinkan kami kembali lagi bangun, biarlah kami boleh bersuka cita, dan boleh senantiasa bersyukur dan tetap bersemangat menjalani kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, pakai kami sebagai alat-alat kepanjangan tangan Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi sama, boleh tetap merasakan kasih kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.